Bismillahirrahmanirrahim. Wal qabru dzulmatun wassiraju lahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wal qabru lan utawi kuburan. Wal qabru lan utawi kuburan iku dzulmatun peteng. Iku dzulmatun peteng. Wassiraju lan utawi lampune. Wassiraju lan utawi lampune lahu kaduweni kuburan. Wassiraju lan utawi lampune lahu kaduweni kuburan iku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ruwiya dan riwayatake opo annahu sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Innallaha ta'ala sak temene Gusti Allah ta'ala. Innallaha ta'ala sak temene Gusti Allah ta'ala iku harrama ngaromake sapa Allah. Iku harrama ngaromake sapa Allah. Alan nari ing atase neraka. Alan nari ing atase neraka. Man ing wong. Man ing wong. Ini udah dua kok belum masuk. Man ing wong pola kang ngucap sapa man la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Yabtaghi halih mengharap mencari sapa man biha kelawan kalimat la ilaha illallah. Yabtaghi halih mencari sapa man biha kelawan la ilaha illallah wajhallahi ta'ala ing ridhone Gusti Allah ta'ala. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa ruwiya lan den riwayatan apa annahu sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Man utawi sapane wong. Man utawi sapane wong iku qala ngucap sapa man. Ngucap la ilaha illallah ing la ilaha illallah. Mukhlishon hale ikhlas sapa man. Mukhlishon hale ikhlas dakhala mongko manjing sapa man al jannata ing swarga. Dakhala mongko manjing sapa man al jannata ing swarga. Qalu matur para sahabat. Qalu matur sapa para sahabat. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Fama mongko iku apa? Fama mongko iku apa ikhlasuha utawi ikhlase la ilaha illallah. Fama mongko iku apa ikhlasuha utawi ikhlase la ilaha illallah. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi iku antah juzaku yento menghalangi apa la ilaha illallah ing sira kabeh iku antah juzaku yento menghalangi
sopo opo kalimat la ilaha illallah insan kullima saking saben-saben perkara an kullima saking saben-saben perkara harrama kang ngaromake sapa Allahu Gusti Allah alaikum ing atase sira kabeh rawahu al-khatib. Qila dan ucapake. Qila dan ucapake. Sab'atu asya'a utawi pitu pira-pira suci-wici. Sab'atu asya'a utawi pitu pira-pira suci-wici. Iku tunawiru madani apa sab'atu asya' iku tunawiru madangi apa sab'atu asya' al-qabra ing kuburan al-qabra ing kuburan awaluha utawi kawitane sab'atu asya' awaluha utawi kawitane sab'atu asya' awaluha utawi kawitane sab'atu asya' iku al-ikhlasu ikhlas fil ibadati ing dalem ibadah iku al-ikhlasu ikhlas fil ibadati ing dalem ibadah wasani lan utawi kang kaping pindho wasani lan utawi kang kaping pindho iku birrul walidaini bakti ing wong tuwa loro iku birrul walidaini bakti ing wong tuwa loro wasalisu lan utawi kang kaping telu wasalisu lan utawi kang kaping telu iku silaturrahimi silaturrahim warabi'u lan utawi kang kaping papat iku alla yudayya yento ora nyak-nyakake sapa wong iku alla yudayya yento ora nyak-nyakake sapa wong umrohu ing umure wong fil maksiati ing dalem maksiat wal khamisu lan utawi kang kaping 5 iku allayat ba'a yen to ora anut sapa wong hawahu ing hawane wong hawa keinginane wasadisu lan utawi kang kaping 6 wasadisu lan utawi kang kaping 6 iku ayajtahida yen to nemen-nemeni sapa wong iku ayajtahida yen to nemen-nemeni sapa wong fit taati ing dalem ketaatan wasabi'u lan utawi kang kaping 7 wasabi'u lan utawi kang kaping 7 iku ayyuk sira yen to ngakeh-ngakehno sapa wong iku ayyuk sira yen to ngakeh-ngakehno sapa wong zikrallahi ing zikir ing Allah zikrallahi ing zikir ing Allah. Itu yang di Umdah 2 jelas gak suara saya? Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga. Kemarin kan ini makalah ke berapa ini? Makalah keempat.
yaitu dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, az-zulumatu khamsun was-suruju laha khamsun. Bahwa kegelapan itu ada 5 dan lampu penerangnya itu juga ada 5. Jadi yang pertama adalah hubbud dunya zulmatun. Yang pertama, yang kegelapan yang pertama itu adalah cinta dunia, seneng dunia. Lampunya adalah lampu dari hubbud dunya, lampunya adalah takwa, wasirajulaha at-taqwa. Itu yang di Umdah 2 dengar suara saya enggak? Dengar. Wadzambu yang kedua, wadzambu zulmatu. Zambu dosa itu adalah kegelapan. Wasirajulahu apa? Taubat. Jadi yang kegelapan pertama itu adalah hubbud dunya, penerangnya takwa. Yang kedua adalah dosa, penerangnya taubat. Sekarang kegelapan yang ketiga, wal qabru dzulmatun. Kuburan itu gelap. Betul? Gelap kan? Kalau kita lewat kuburan itu kan gelap, takut malam-malam itu ya. Wasiraju lahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lampu penerangnya itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu jaminan orang itu akan masuk surga. Tentunya ikhlas. Di sini didhawuhkan oleh Kanjeng Nabi, la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah secara ikhlas, maka dia akan masuk surga. Lalu para sahabat bertanya, qalu wa ma ikhlasuha ya Rasulullah? Bagaimana ikhlasnya itu? Ikhlasnya la ilaha illallah, yaitu jawab Nabi, antahjuzakum an kulli ma harramallahu alaikum. Yaitu kalimat tersebut akan menjagamu, menghalangmu, membatasimu dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Bukti ini wong iku mengucapkan la ilaha illallah itu dengan ikhlas adalah bila dia bisa menjaga diri dari segala macam hal yang diharamkan oleh Allah. Jadi orang kebablasan. Qila sab'atu asya' tunawwirul qabr. Dikatakan ada 7 hal yang bisa menerangi kuburan. Ada 7 hal yang dapat menerangi kubur. Yaitu apa? Yang pertama, al-ikhlasu fil ibadah. Ibadah secara ikhlas. Ibadah secara ikhlas itu seperti apa? Dulu sudah pernah saya terangkan. Tembok ini warnanya apa? Tembok ini warnanya putih. Kamu bilang putih ini sebab saya ingin sesuatu. Apa saya karena saya ancam? Apa karena kalian takut kalau karena saya ini guru kalian? Apa? Kalian ngomong ini putih itu sebab apa? Apa? Ya sebab memang putih. Kenyataannya putih.
tanpa diiming-imingi pahala, tanpa diancam siksa, tanpa diiming-imingi surga, tanpa diancam neraka, kalian tetap mengatakan ini namanya putih. Itu namanya ikhlas. Jadi kita ikhlas beribadah itu apa? Ya karena kita manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah, ya kita beribadah. Sehingga apa? Sehingga kita kesampingkan yang lainnya. Sebab tujuan utama manusia diciptakan itu adalah ibadah. Dan dengan ibadah, manusia itu mengharap agar diridhoi oleh Allah. Itu dengan cara ikhlas tadi. Ikhlas itu tadi. Jadi tanpa ada iming-iming pahala, tanpa ada ancaman siksa, dia tetap ibadah. Sehingga ada ungkapan dalam ulama, dalam kaum sufi itu, Gusti Allah dawuh dalam hadis qudsi yang artinya, bila seumpama aku tidak ciptakan surga, seumpama tidak aku ciptakan neraka, apakah aku tidak pantas untuk disembah? Atau kalau di dalam lagu itu kan terjadi syair lagu ya, bila surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau bersujud kepadanya? Di lagunya Chrisye kalau nggak salah kayak gitu. Jadi bukan karena mengharap surga atau bukan takut neraka. Lah, cuma kita itu diajari, dilatih beribadah itu dilatih. Sama kayak anak kecil, ayo ben gelem ngaji kok tak tukok ke ekstrim yo. Nah, itu kita dilatih seperti itu. Diiming-imingi surga. Sebenarnya tujuannya kan nanti supaya ono ekstrim opo ora ono ekstrim, anak-anak ini nanti sudah terbiasa ibadah, berbuat baik. Nah, kita itu juga dilatih seperti itu. Dan memurnikan diri ibadahnya karena Allah. Dini surga, iming-iming surga, ancaman neraka, itu ya sama seperti tadi ketika diiming-imingi anak kecil tadi untuk mau berbuat baik, untuk gelem ngaji, untuk gelem sholat, terus diiming-imingi, ayo kok tak tukok ke es krim, kok tak tukok ke jajan. Nah, itu iming-imingnya kayak gitu. Jadi siji al-ikhlasu fil ibadah. Yang kedua wasani birrul walidain. Yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kedua orang tua ini jelas pahalanya besar sekali. Orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tua, walaupun dia ahli ibadah, ini dia akan tetap mendapatkan murkanya Gusti Allah. Sebab Kanjeng Nabi dawuh, ridhallahi fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Nah, berbakti kepada orang tua itu bagaimana ya? Kalau kita sekarang adalah seorang pelajar ngaji, berarti jangan sampai menyalahi amanat kepercayaan yang diberikan oleh orang tua. Kalian berangkat dari rumah ke sini ngaji, kuliah, ya berarti itu. Jangan buat kecewa orang tuamu. Baik ngaji, gak ngaji, misalkan. Baik kuliah, gak kuliah. Jaluk duit terus benulan. Jaluk duit terus sidik-sidik minta kirimi, sidik-sidik minta kirimi. Ternyata gak ngaji, gak kuliah, menjajan. Nah, itu jenenge gak birrul walidain. Birrul walidain itu ya kalian harus berusaha jangan sampai membuat kecewa orang tua. Lakukan usaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk membuat orang tuamu bahagia, untuk membuat orang tuamu bangga. Birrul walidain. Kalau orang tuanya sudah tidak ada, ya kita doakan terus setiap saat, setiap selesai sholat doakan, setiap
dirimi Fatihah. Itu caranya berbakti kepada kedua orang tua, yaitu kalau orang tuanya sudah tidak ada ya awaladin sholihin yada'ulahu, yaitu mendoakan kepada orang tua. Itu akan sangat bermanfaat dan itu adalah cara birrul walidain. Wasalisu silaturahmi. Yang ketiga adalah silaturahmi. Yang seneng silaturahmi. Ojo musuh-musuhan. Ojo satru nana bobosokin satru. Tahu satru nggak? Apa? Hah? Apa satru itu? Satru itu nggak saling nyapa itu. Nggak sapa-sapaan. Tahu nggak? Hah? Enggak, kalau ada kan kalau orang musuh-musuhan terus nggak sapa-sapaan itu namanya apa? Kalau istilah di saya itu namanya disatru. Aku mau mutus tali silaturahmi. Jadi yo misalnya emosi ya emosi, wes ngamuk ya ngamuk, habis itu ya wes maaf-maafan ya. Aja sampai suwi-suwi menengan suwi. Menengan suwi itu gak enak. Coba bayangkan kalian hanya lingkup segini terus ono sing musuhan gak sopo-soponan, betapa kikuknya, betapa enggak nyamannya. Ya jenenge wong ono ngamuk, ada emosi, ada hal yang tidak cocok, itu lumrah, namanya manusia. Tapi itu juga harus jangan dipendam terus di dalam hati. Emosi luapkan, setelah itu misal kalau bisa ditahan ya ditahan lebih baik. Terus kemudian maaf-maafan. Ya, jangan sampai memutus tali silaturahmi. Bayangkan saja kalau punya masalah di sini antar teman terus bermasalah, hanya ruang segini. Itu nang kamar mandi papasan arep ora disopo iki piye, menghindari dia piye, kan kayak gitu. Gak enak kabeh. Orang lek musuh-musuhan tuh gak enak banget ya. Silaturahmi harus dijaga. Warabi alla yudayyi'a umrohu fil ma'siyat. Yang keempat, tidak menyia-nyiakan umurnya dalam kemaksiatan. Umure ojo digawe bermaksiat. Jangan sampai terbuang percuma. Tidak hanya untuk maksiat, tapi jangan sampai umur ini terlewat begitu saja tanpa bernilai baik. Kalau di dalam alala itu ada nazam begini. Alaisat minal khusroni anna layaliya. Ingat enggak? Hah? Beneran. Coba terusannya apa? Belajar alala pernah? Pernah. Dengar ada nazam seperti itu? Iya terusannya. Alaisa minal khusroni anna layaliya tamurru bila naf'in wa tuhsabu min umri. Alaisa minal khusroni, tidakkah merupakan satu kerugian anna layaliya, bahwa malam-malam kita tamurru bila naf'in, terlewat begitu saja, lewat begitu saja tanpa ada kemanfaatan. Wa tuhsabu min umri, padahal itu juga dihitung dari umur. Artinya lewatnya umur, lewatnya waktu tanpa melakukan hal yang bermanfaat itu adalah satu kerugian. Sebab waktu itu tidak mungkin terulang. Waktu itu kalau sudah terlewat ya sudah lewat, tidak akan kembali. Sehingga
Jangan sampai kemudian ada satu waktu dari hidup kita yang di situ terlewat begitu saja tanpa melakukan satu kemanfaatan. Sehingga makanya dijelaskan, nek wong ngaji, wong duwe ilmu itu bisa memanage waktunya. Memanage waktunya sehingga semua akan bernilai manfaat atau bernilai ibadah. Bahkan ke kamar mandinya pun bernilai ibadah. Tidurnya juga bernilai ibadah. Ngobrolnya juga bernilai ibadah. Iku nek kapan wong kudu ilmu. Sehingga tidak akan ada waktunya yang terbuang sia-sia. Misalkan nih, kalian malam ngobrol nggak bisa tidur. Kalian kalau malam tidurnya jam berapa ya? Kalau pagi kok masih molor terus, Kalian nanti kalau sudah dimantu, nang memoro tuane jam 8 urung tangi. Gapir banyu. Nanti kalau malam misalnya kamu nggak bisa tidur, terus ngobrol. Ya ngobrol sing sesuatu sing apalah. Walaupun itu hanya mengguyon-guyon. Guyon-guyon itu kalau diniati benar, dia akan jadi ibadah. Guyon misalkan alhamdulillah, rahmati Gusti Allah sungguh. Daripada ngerasani wong, daripada delok sing gak guna-guna misalkan kayak gitu. Atau tidur juga sama seperti alhamdulillah turu. Diniati turu daripada maksiat. Diniati turu daripada sing lain. Turune yo diatur waktu nih, nggak sembarang waktu tidur. Wae ngaji turu, wae jamaah turu, ya turune diatur waktunya. Itu penyakitnya anak pondok itu kayak gitu ya memang. Nggak tahu lah wae jam kegiatan tuh ngantuk, pengen turu wae. Tapi lek wis rampung kegiatane seger meger. Lah gak ngono loro weteng sing ngelu, wae sekolah loro weteng ngelu dan lain sebagainya. Kok rampung sekolah bubar langsung pelayon jajan. Ya, yang keempat tadi adalah alla yudayya umrahu fil maksiat. Yo minimal jadi ngelatihnya orang yang maksiat, tapi ngelatihnya adalah jangan sampai terbuang sia-sia tanpa melakukan satu kemanfaatan. Apa maneh maksiat. Wal khamisu alla yatba'a hawahu. Yang kelima adalah tidak mengikuti hawa nafsunya. Ojo gampang metu hawa nafsu. Mergo hawa nafsu itu keinginan-keinginan yang ada di dalam diri kita itu semacam-macam. Dan inginnya ya sing enak-enak ya mau pengen ngaji pengen turu pengen ngaji pengen jalan-jalan pengen terus pokoknya pengen sing macam-macam sing enak-enak itu mergo godaane hawa nafsu itu mesti sing enak-enak sing ora enak-enak mesti nafsu gak seneng. Nah kita kalau menuruti hawa nafsu itu jadi budaknya hawa nafsu itu sing berbahaya. Karena musuh terbesar kita yaitu tadi hawa nafsu kita sendiri. Dan nafsu itu susah dikendalikan kalau kita tidak melatihnya, tidak memaksanya, tidak meriaboinya. Kita harus ada latihan untuk latihan untuk menjaga, untuk menaklukkan hawa nafsu. Buktinya apa kok susah menaklukkan hawa nafsu? Nah, itu buktinya kalau kita bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu padahal setan-setan itu wis dicancang. Setan-setan itu wis diborgol, dipenjara, tidak diberikan kesempatan untuk menggoda manusia. Tapi apakah kalau bulan Ramadan itu kemaksiatan libur? Ya enggak, maksiat tetap banyak. Wong gak poso pirang-pirang, wong nglakoni maksiat sendiri pirang-pirang. Apakah mereka itu tetap digoda setan? Wong setannya wis di penjara.
Ya bukan, ya karena menuruti hawa nafsu. Itu berat sekali. Melawan hawa nafsu kita itu berat. Kalau musuh nyata tampak di depan mata itu mungkin kita masih bisa mengantisipasi. Tapi hawa nafsu itu berat sekali. Dan itu butuh latihan terus. Biasanya tinggung riadoi hawa nafsu itu ya itu tadi ada zikir, maca sholawat, baca Quran, poso itu untuk meriadoi, menaklukkan hawa nafsu. Yang keenam, ayyajtahida fit ta'at, bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan. Ngelakoni ketaatan, ngelakoni ibadah, orang mingwaton ngelakoni, tapi harus dikerjakan sungguh-sungguh. Kerjakannya itu sungguh-sungguh itu yang minimal itu kalau kita mengerjakan yo syarat rukunnya terpenuhi. Cara salat itu yo wis bersuci dengan benar wudu'e, pakaian yang digunakan menutup aurat dengan benar, menghadap kiblat, tempatnya suci, syarat dan rukunnya semua terpenuhi sah, dan itu berusaha untuk baik di dalam melakukan ibadah. Karena ibadah itu, ketaatan itu kan kita nggak tahu ketaatan ibadah kita itu diterimanya seperti apa oleh Allah. Sing penting kita wis berusaha. Apalagi kita itu wong sing lemah, manusia yang lemah, manusia yang mudah tergoda. Pasti leng ibadah itu ya si asal-asalan. Tapi walaupun kita ibadahnya masih seperti itu, kita tetap harus berusaha yo opo dadi apik. Karena Gusti Allah itu menghargai usaha kita. Innallaha la yudayyi'u amala 'amilin minkum min dzakarin. Gusti Allah itu tidak akan pernah menyia-nyiakan amal dari hambanya. Gusti Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha hambanya. Penting kita itu sudah berusaha melakukan ibadah itu dengan baik, maka kita nggak perlu ngurusi ibadahku mau diterima apa ayo, ibadahku mau piye yo. Nggak usah ngurusin, yang penting kita sudah berusaha ibadah dengan baik. Urusan diterima atau tidak itu urusannya Gusti Allah. Kita disuruh beribadah ya beribadah, penuhi segala macam syarat dan rukun ibadah tersebut. Harus beribadah, harus sholat, harus puasa, itu disyukuri. Alhamdulillah sudah bisa sholat, alhamdulillah bisa puasa, alhamdulillah iso terus Quran, alhamdulillah iso ngaji. Iku kudu disyukuri. Mergo kita ngaji, kita sholat, kita puasa, kita terus Quran dan lain sebagainya, itu sebab taufiknya Gusti Allah. Itu adalah sebab pertolongannya Gusti Allah, sebab petunjuknya Gusti Allah. Mergo kalau kita tidak dapat petunjuk, tidak dapat pertolongan dari Allah, niscaya kita tidak akan bisa seperti itu. Mungkin tidak dikersaki sholat, ya sholat. Walaupun dia punya banyak kesempatan. Wong gak dikersaki iso berangkat haji, ya gak kira haji, walaupun dia punya harta berlimpah. Maka karena kita sudah diberikan petunjuk, diberikan pertolongan oleh Allah untuk bisa melakukan ketaatan, maka itu syukuri, matur nuwun kepada Gusti Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah iso ngaji, alhamdulillah iso sholat, itu kudu kita syukuri. Karena la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya sumingkir menghindar dari maksiat, dan kita tidak punya kekuatan untuk melakukan ketaatan kecuali berkat pertolongan Gusti Allah. Kita bisa tidak bermaksiat itu sebab pertolongan Allah.
kita bisa ibadah itu juga karena pertolongan Allah. Maka harus disyukuri. Dan yang ketujuh adalah ayyuksiro zikrallahi, memperbanyak zikir kepada Allah. Zikirnya gimana? Ya zikir iso dengan lisan, iso dengan hati, iso dengan perbuatan. Dan pemula-pemula iki zikir sing nganggo lisan maumi banterno ben atine antep ben atine iku iso lek wis wong wis ekspor ahli zikir memang itu zikirnya wis fil qalbi, sehingga puncaknya itu adalah puncaknya wong kula wis selalu berzikir kepada Allah, itu puncaknya itu keluar masuknya nafasnya itu pasti di situ ada zikir. Itu puncaknya wong sing wis ekspor berzikir kepada Allah itu sampai keluar masuknya nafas itu ada zikir di sana. Nah kita isi pemula yo berusaha yo wis pokoke muni karo sepeda motoran muni daripada sama ngelamun. Wis muni apa mau nih maca selawat, maca subhanallah, maca Allah wis pokoke muni. Berarti sehingga perjalanan itu tidak berjalan begitu saja waktunya. Tapi di situ ada zikir yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu farduhu ilaina. Sina ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwa limuqtahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.